apa kabar? Jumpa lagi di Ngeteh, ngobrol tentang seputar perhubungan. Nah, Ngeteh kali ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita ada di tempat dan kota yang juga istimewa. Di mana kita? Kita ada di Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering kita kenal singkatnya dengan Yogyakarta. Banyak banget lagu-lagu yang tercipta tentang Yogyakarta. Karena Yogyakarta ini punya adat istiadat, punya budaya, punya pariwisata, dan juga kuliner yang luar biasa. Nah, kali ini ada sesuatu dan yang istimewa juga tentang Yogyakarta. Apa itu? Yuk ikutin terus Ngeteh bersama saya. Bersama saya nih sekarang ini, itu sudah ada orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek kereta bandara yang ada di Jogja ini. Ya, beliau adalah Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Bapak Zulfikri. Apa kabar, Pak? Sehat, Bu Adita. Sehat, Bu Adita, sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Itu yang paling utama, Pak. Kita harus sehat. Selamat ya Pak ya, kita sudah punya nih kereta bandara Yogyakarta International Airport yang tentu pembangunannya juga ada di bawah pengawasan Bapak. Dan insya Allah sebentar lagi juga selesai ya Pak ya. Ya, nah, mungkin pertama-tama nih Pak, ini sebenarnya jalur keretanya ini berapa panjang sih Pak? Dan mulai dari mana sampai kemana Pak? Baik Bu Adita, jadi proyek KA Bandara Jaya ini terbentang sepanjang kurang lebih 5,4 km Bu, dibangun secara elevated dan sudah mengakomodasi 2 jalur, artinya double track untuk menyambung dari jalur existing yang lintas selatan Jawa panjang kurang lebih 1,8 meter spur. KA Bandara dapat diakses dari stasiun Tugu, stasiun Wates, dan juga stasiun langsung ke stasiun KA Bandara Jaya Bu. Nah, Pak Zul, ini kalau kita bicara pembangunan infrastruktur, nah apalagi nih infrastruktur transportasi ya, ini kita nggak bisa pungkiri deh, pasti banyak tantangannya Pak. Apalagi kita sedang dalam masa pandemi. Nah, Pak boleh dong diceritain Pak supaya masyarakat juga punya gambaran. Tantangannya apa aja Pak nih? Kita membangun di tengah situasi pandemik seperti sekarang. Betul Bu Adita, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hari ini tentunya sangat mempengaruhi pengerjaan proyek kita ini. Bisa saya berikan contoh misalnya beberapa paket pekerjaan yang seharusnya bisa kita laksanakan sejak triwulan pertama tahun lalu, tahun 2020, terpaksa mundur hingga ke triwulan 4 tahun lalu. Atau bahkan ke triwulan tahun ini, triwulan 1 tahun 2021 ini. Namun demikian, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa kita ya khususnya teman-teman yang pelaksana itu terus berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target. Sebab bagaimanapun di samping manfaatnya yang begitu besar, proyek ini juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di tengah pandemi yang masih belum tahu kapan akan berakhir. Gitu Bu Adita. Oke Pak, ini ada kereta bandara ya, kan sekarang ini kalau ada penumpang kemudian turun di Yogyakarta International Airport, mau menuju ke kota Jogja, ini lumayan ya Pak ya usahanya ya. Kita naik kendaraan darat, mobil atau bis atau apapun, kadang-kadang lebih dari 1 jam, 90 menit malah yang saya dengar. Nah ini artinya mestinya kan kereta api bandara ini bisa mempersingkat ya Pak ya waktunya gitu. Jadi ada before and afternya tuh kerasa banget gitu. Itu kira-kira berapa lama Pak waktu yang akan ditempuh Pak dari katakanlah dari IA sampai ke Tugu atau sebaliknya? Jadi kalau sekarang Bu Adita, sebelum kereta bandara yang direct langsung ke Bandara Jaya ini beroperasi, untuk masyarakat yang mau melakukan penerbangan ke Bandara Jaya menggunakan kendaraan pribadi atau bisa menggunakan kereta api tapi masih beralih moda di stasiun Wojo namanya. Menggunakan kereta bisa Pramek, bisa Joglokerto, dan nanti pindah transit menggunakan Damri ke bandara. Nah ini calon penumpang yang dari Pramek atau dari stasiun Yogyakarta sampai ke Wojo, ini tentunya menggunakan waktu yang lebih lama, cukup lama juga Bu Adita.
sebelum PPKM masyarakat juga bisa naik tadi yang saya sampaikan tadi, Joglo Semakerto, Stasiun Mojo. Nah, nantinya pada saat kita sudah mengoperasikan kereta Bandara Iya ini, masyarakat tuh bisa langsung dari Tugu, bisa berhenti di Fatas atau direct tanpa harus pindah lagi langsung ke depan di Bandara Iya, Bu Adita. Ini waktu tempuhnya sekitar 39 menit lah ya. Nah, kalau kita naik mobil pribadi atau naik bis itu paling cepat tuh sekitar rata-rata tuh 90 menit, Bu Adita. Jadi dengan kehadiran Bandara Iya langsung ke Bandara Iya ini tentunya waktu tempuhnya dipotong cukup singkat, Bu, cukup besar dari 1,5 jam 90 menit menjadi 40 menit. Saya kira ini yang kelebihannya dari pelayanan kereta Bandara Iya ini. Lalu Pak, ini namanya Jogja ya. Yogyakarta ini kan potensi wisatanya luar biasa ya. Dan juga tentu Jogja dan Jawa Tengah pada umumnya. Nah, bagaimana Pak ini nanti peran dari kereta bandara ini bisa menunjang pariwisata Pak yang ada di Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta dan juga tentunya di sekitarnya termasuk di Jawa Tengah. Mungkin bisa Bapak bisa cerita Pak. Ya, kalau kita tahu potensi pariwisata di mana Jogja dan sekitarnya Solo, dan ada juga kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. Ini kan potensi pariwisata yang luar biasa hebatnya, Bu, di kawasan ini. Tentunya pintu gerbang Bandara Iya ataupun Bandara Adi Sumarmo menjadi penting. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa melakukan aktivitas pariwisatanya dari pintu gerbang tadi ke lokasi-lokasi tujuan destinasi, ini sangat ditentukan dari kehadiran angkutan lanjutan, apakah itu kereta api atau juga angkutan moda lain. Nah, khususnya karena kita sadari bahwa dibutuhkan angkutan kereta api yang tadi punya waktu yang lebih singkat, ya kan, kenyamanannya juga lebih bagus dan kepastian, khususnya kepastian jadwal. Ini kita harapkan nanti kehadiran kereta api ini bisa mendukung kegiatan pariwisata, khususnya dalam memberikan akses untuk menuju ke kawasan-kawasan wisata di Jogja dan sekitarnya. Kira itu Bu Adita. Oke, Pak Dirjen, tadi kan kita sudah bahas ya tentang tantangan di masa pandemi. Nah, ini seperti halnya proyek infrastruktur yang lain ya Pak ya. Kan kita sering kadang-kadang kebebasan tanah, perlawanan masyarakat dan sebagainya. Kalau tantangan yang seperti itu gimana Pak? Ya, dalam pembangunan ini memang tantangan terkait dengan pengadaan lahan tentunya memang kami hadapi juga, Bu Adita. Jadi dalam pelaksanaan kami memang masyarakat itu cukup support ya. Sehingga berkat dukungan dari seluruh masyarakat ini dan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini menjadikan tantangan dalam permasalahan pengadaan lahan ini bisa kita atasi. Kami tentunya dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah yang memang sejak awal sangat mendukung penuh untuk pembangunan jalur KA ini melalui percepatan proses pengadaan tanah ini. Pembangunan jalur KA menuju bandara ini juga menghadapi tantangan yang lainnya, Bu, seperti penyesuaian perlintasan sebidang yang ada di sepanjang jalur itu, juga adanya utilitas seperti bangunan. Di situ juga ada saluran irigasi gitu loh, Bu Adita. Ini yang perlu tentunya kita harus bisa menyelesaikan, mengalihkan atau memindahkan utilitas tersebut. Bayangkan saja, meskipun jalur ini dibangun tidak begitu panjang, hanya sekitar 5,4 km, namun ada sekitar 26 bangunan yang berada di atas trase jalur itu, Bu. Ini juga yang menjadi salah satu keunggulan kita bisa melakukan ini membangun secara elevated. Nah, tapi tentu ada ini ya Pak ya, ada istilahnya mungkin imbal balik ya. Bagaimana mereka bisa terlibat juga di dalam pembangunan dan ya bahkan mendapatkan manfaat Pak selama proses pembangunan gitu. Bisa diceritakan Pak soal itu Pak? Ya, dalam pembangunan infrastruktur termasuk di kereta apian, tentunya kita harus selalu memperhatikan bagaimana kepentingan masyarakat yang ada di sepanjang jalur tersebut gitu Bu Adita.
Nah, sebagai contoh untuk di jalur Bandara Ria ini, melalui Balai Teknik Perkeretaapian di Jawa Tengah, kita selalu mengupayakan bagaimana masyarakat itu terlibat di dalam tadi lahan dia sudah mendukung penuh, dalam proses pembangunan pun mereka juga kita libatkan, Bu Adita, yaitu melalui dengan skema-skema melibatkan tenaga-tenaga yang unskilled untuk ikut membantu dalam pelaksanaan konstruksi tadi. Itu kita sebut selama ini memang kita gunakan padat karya, Bu. Jadi mereka dilibatkan di situ, dan sampai dari Januari sampai bulan Juni tahun ini, Bu, memang kita sudah mengajak masyarakat di situ untuk terlibat di dalam pembangunan, membantu dalam pelaksanaan pembangunan di 3 kecamatan, yaitu di kecamatan 3 desa di Kecamatan Temon dan di Kulon Progo. Nah, secara total mungkin bisa kami sampaikan, Bu Adita, bahwa padat karya ini sudah menyerap sebanyak 431 tenaga kerja dan tenaga kerja lokal, dan kalau dihitung dari masa kerja mereka dilibatkan sebanyak cukup lumayan, Bu, 57.000 orang hari, Bu, dengan kira-kira tenaga upah sekitar 5 miliar, Bu Adita. Jadi selain melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ini, juga kita di dalam tentunya di dalam masa pandemi ini masyarakat juga perlu kita libatkan, karena memang kehidupan dalam kondisi pandemi ini yang sangat banyak terdampak terhadap masyarakat kita, Bu. Saya kira itu, Bu, ini juga sama dengan hal yang lain dalam pembangunan infrastruktur kita. Nah Pak, sekarang kalau progres pengerjaannya sendiri ya, atau proses pengerjaannya sendiri, ini kan yang saya dengar nih Pak, ada 3 pengerjaan utama ya yang menjadi bagian dari pembangunan jalur kereta bandara ini. Nah, itu apa aja ya Pak 3 pengerjaan utama itu, Pak? Ya, kalau dari sisi yang besar-besar, Ibu, ya, yang mungkin kita sampaikan, ada pembangunan jalur dan bangunan itu sendiri. Jadi dari Kedundang tadi sudah sampaikan sepanjang 5,4 km sampai ke bandara. Ini dibangun, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar itu adalah elevated, Bu Adita. Itu jalur dan bangunan sendiri prasarana. Ada juga untuk fasilitas operasi, ya, persinyalan, telekomunikasi, itu juga bagian lain yang kita bangun untuk operasi kereta api, Bu, supaya bisa beroperasi dengan selamat tentunya. Terus yang ketiga, ini juga pihak yang lain yang akan melakukan adalah stasiun di bandaranya sendiri, Bu Adita. Stasiun di bandara itu memang kita sudah sepakat dengan AP1 yang membangun bandara ianya. Mereka yang membangun, jadi supaya matching, supaya kira-kira integrasinya bagus, Bu, ya, dengan bandara itu sendiri. Jadi mereka sudah menginvestasikan angka 1 untuk membangun stasiun di bandara. Nah Pak, ini kita kan sebagai masyarakat ya, pengennya ini bisa segera beroperasi kan ya, dan bisa langsung dinikmati juga layanannya oleh masyarakat. Tapi sebelum masuk beroperasi resminya sendiri, sebenarnya berapa kali ya Pak kereta bandara ini harus diuji coba? Dan itu bisa melayani berapa banyak perjalanan ya Pak ya per hari ya Pak ya? Jadi hitung-hitungan kita, Bu Adita, dengan kondisi mungkin nanti kita lihat itu tadi, karena kondisi pandemi ini kan masih sangat dinamis ya, uncertainty-nya tinggi sekali. Kita coba simulasi kemarin dari teman-teman dari operator sendiri, dari KAI, paling enggak tahap awal itu, kalau seandainya penerbangan itu sudah mulai pulih, kita akan lakukan di tahap awal itu mungkin nanti dengan 30 perjalanan, artinya dengan 15 pergi, 15 pulang, Bu, ke bandara, 15 ke Tugu. Namun ini masih fleksibel, nanti kita lihatlah perkembangan dari penerbangan sendiri. Nah, selain penerbangan kan sudah sampaikan juga ke Bu Adita bahwa nanti akan bisa digunakan juga untuk komuter, masyarakat yang melakukan pergerakan harian di Yogyakarta dan sekitar yang ke arah Pates tadi dia bisa kita menggunakan. Jadi ini sangat dinamis, kita lihat nanti perkembangannya untuk berapa banyak kereta yang akan dijalankan oleh operator, disesuaikan dengan demand tadi.
Oke Pak, tadi sudah disinggung ya soal bisa terintegrasi dengan KRL ya, malah sampai ke Solo ya Pak ya. Kemudian juga ya dari tentu ini kan menangkap penumpang pesawat yang turun untuk kemudian bisa langsung menggunakan kereta bandara. Nah, kira-kira Pak, ini nanti ke depan integrasi moda apa lagi Pak yang akan diciptakan dari sini Pak ya? Bis atau apa gitu? Itu ada rencana pengembangan seperti itu Pak? Ya pasti ada Bu. Jadi kan kereta api tidak sifatnya point to point ya Bu Adita. Dia stasiun itu satu stasiun gitu loh. Sementara masyarakat ini melakukan pergerakan kan tujuannya point to point OD. Jadi integrasi ini menjadi kunci juga. Tadi integrasi kereta api bisa mengintegrasikan dari kota, dari Simpul ke bandara. Nah sementara kebalikannya, dari bandara dia mau ke tujuan, katakanlah dari bandara mau ke hotel pakai apa gitu. Nah kereta api terus baru nanti terintegrasi dengan angkutan lainnya, apakah angkutan jalan atau bis segala macam. Nah ini yang memang kita juga siapkan di Simpul-Simpul, karena tadi baru 3 simpul untuk stasiun Wates, Tugu, dan di bandara. Tentunya di 3 simpul ini untuk tahap awal ini harus kita benar-benar siapkan angkutan lanjutannya istilahnya Bu Adita. Ya Pak Jul, terima kasih banyak Pak atas ngetehnya pada hari ini, pada edisi kali ini. Nah, itu semua informasi yang istimewa dari kota yang istimewa, Kota Yogyakarta. Dan informasi tentang kereta api bandara Yogyakarta International Airport tadi mudah-mudahan memberi kabar gembira buat kita semuanya ya. Meski dalam situasi pandemik, pembangunan terus berjalan, dan semoga dalam jangka panjang juga bisa memberi manfaat yang optimal buat seluruh anggota masyarakat. Saya Adita, kita bisa jumpa lagi di Ngeteh selanjutnya.